Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Alvito Dwi Irawan selaku MC dalam program podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Nah Sobat Podcast, hari ini adalah hari yang spesial karena kita sekarang berada dalam masa sosialisasi visi misi pada pemilihan ketua dan juga wakil ketua OSIS untuk masa jabatan 2025-2026. Kami sudah mengundang para paslon tersebut ya. Bisa kalian lihat di samping saya ini ada paslon-paslon kece nih. Halo Halo semua. kakak. Bisa perkenalkan dulu nggak kak, namanya Bisa. siapa, jabatannya apa gitu? Perkenalkan, nama saya Niklas Jasnurman. Ya. Saya itu dari kelas 11D. Nah, 11D. saya ini mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Muara Jawa periode 2025-2026. Dan di sebelah saya ini adalah partner saya, Kak. Oke, untuk partnya. Perkenalkan, nama saya Nova Nurjana, bisa dipanggil Nova. Saya dari kelas 11A dan saya mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Oke, keren-keren banget ya kakak-kakak di samping kita ini. Selanjutnya kita ini pengen tahu nih kak, visi misi kakak ini apa aja sih? Oh, visi misi dari kita berdua. Ya, Mulai dari saya dulu ya. Saya Boleh. sebutkan visi saya. Visi dari Paslon 02 itu mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Muara Jawa yang berintegritas dalam menampung aspirasi dan mengembangkan potensi siswa, menciptakan lingkungan sehat dan disiplin, kreatif, berprestasi, menjunjung tinggi Pancasila, serta berpedoman pada iman dan takwa. oke. Untuk misinya ini kak? Nah, misinya sendiri itu ada 5 poin ya. Ya. Jadi yang pertama, menjadi teladan dalam menumbuhkan karakter, nilai agama, dan budi pekerti di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, mengembangkan kinerja OSIS secara profesional melalui kegiatan positif yang meningkatkan kreativitas, inovasi, dan prestasi siswa. Yang ketiga, menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa yang terbuka, bertanggung jawab, serta menciptakan lingkungan yang disiplin, sehat, dan kondusif. Yang keempat, menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar yang berakhlak dan peduli sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, mendukung kemajuan sekolah dengan menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan SMA Negeri 1 Muara Jawa. Oke, wah, keren banget ya visi misinya yang sudah disampaikan oleh paslon kita. Kalau kita dengarkan dari paslon ini, visi misinya menarik banget nih ya untuk kita teladani lebih dalam. Jadi boleh nggak kak saya tanya-tanya sedikit? Boleh dong, Boleh. boleh. Boleh ya. Oke, langsung saja ini kak ya. Untuk yang pertama, visi OSIS berintegritas yang menampung aspirasi dan mengembangkan potensi siswa. Nah, itu bisa dijelaskan nggak sih kak, seperti apa bentuk konkret OSIS berintegritas itu di mata kalian? OSIS berintegritas itu artinya konsisten dalam ucapan dan tindakan. Jadi mereka itu nggak cuma ngomong doang, jadi ada tindakannya. Mungkin bisa Iya, iya, Nova jelaskan? Ya, terus berintegritas menurut kami itu juga adalah bisa dipercaya dalam melakukan kegiatan serta bertanggung jawab atas yang diperbuat. Itu. Oh. Kita. Oke. Selanjutnya ya kak ya. Boleh. Mewujudkan lingkungan yang sehat, disiplin, kreatif, berprestasi, sekaligus berpedoman pada iman dan takwa. Terdengar menantang nih ya. Jadi strategi utama apa yang kalian dan OSIS gunakan untuk mengintegrasikan semua nilai ini secara harmonis? Kami bakal bikin kegiatan nih kak yang Ah. bisa nyambungin semua nilai itu sekaligus. Mungkin Oh. Kak Nova bisa kasih contoh kegiatannya kak. Kegiatannya itu bisa seperti hari kebaikan. Nah, di situ mereka bisa melakukan kebaikan antara satu sama lain. Misalkan nih, menyumbangkan makanan atau Oh. menyumbangkan barang-barang
yang belum terpakai atau tidak terpakai tapi masih layak digunakan untuk orang-orang yang lebih Ya, membutuhkan. betul. Iya. Oke, selanjutnya nih Kak ya. Kata kunci menjunjung tinggi Pancasila itu kan ada ya divisi kalian ya. Betul. Menurut kalian dan juga OSIS, bagaimana sih cara terbaik untuk membuat nilai-nilai Pancasila itu relevan dan juga menarik bagi siswa? Bukan cuman sekedar hafalan aja. Langsung saya beri contoh aja kali Kak ya. Boleh. Seperti yang telah kita lakukan kemarin tuh Kak. Seperti misalnya saya bercontoh di sila kedua. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemarin OSIS itu baru aja selesai mengadakan program bakti sosial bagi OSIS atau pengurus OSIS yang baru nih Kak. Jadi mereka itu nanti dalam bakti sosial itu kegiatannya keliling sekolah, terus mengutin sampah, misalnya kayak bonbon, plastik itu kan sama ranting-ranting, nanti mereka kumpulkan baru mereka pisah Kak. Jadi mereka buang sesuai dengan tempatnya. Kayak misalkan sampah permen itu yang Ya, kecil-kecil, kecil-kecil dibuang itu diambil ke semua, sampah ya, organik. betul. Terus kalau sampah-sampah ranting tuh sampah organik gitu Organik, ya. ya, betul. Jadi itu buat contoh sila kedua ya, Ya, sama betul. sila ketiga juga ya kayak itu Ya, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jadi mereka tuh kerjasama. Iya, bergotong royong. Ya, betul. Oh, oke. Lanjut nih Kak ya. Misi pertama menekankan menjadi teladan dalam karakter, agama dan juga budi pekerti, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Apa tindakan spesifik yang akan kalian lakukan agar anggota bisa jadi panutan yang konsisten di kedua ranah itu? Anggota OSIS harus punya standar perilaku Kak. Misalnya Maksudnya gimana tuh Kak? Nah, standar perilakunya kalau tuh. standar perilaku itu kayak misalkan adanya kode etik yang mengatur perilaku OSIS baik di luar maupun di dalam sekolah. Selain itu, untuk menjunjung nih, pelopori strategi ini, kami juga mengadakan sesi pembinaan bagi anggota-anggota OSIS. Jadi setiap seminggu sekali atau setiap rapat kami bina. Oh, gitu ya. Menarik banget nih ya Kak ya. Lanjut. Bagaimana OSIS akan menginspirasi siswa lain untuk ikut meningkatkan karakter dan budi pekerti mereka? Tapi bukan buat anggota OSIS saja ya. Ya, betul. Mungkin menurut saya lebih perbanyak aksi atau tindakan daripada omongan. Misalnya kayak betul, Pak. OSIS aktif dalam kegiatan positif, otomatis warga sekolah lain akan ikut tergerak mengikuti kegiatan tersebut. Iya. Contoh gerakannya itu bisa dari gerakan teladan bersama. Jadi membuat kampanye agar seluruh siswa berpartisipasi dalam misalkan nih, contohnya 1 hari tanpa plastik. Jadi di sekolah itu kita memakai barang-barang yang non plastik maupun dari kantin sendiri mau kami ingatkan untuk tidak memakai plastik dalam penjualan gitu. Wah, menarik banget ya. 1 hari tanpa plastik. Iya, mendukung adiwiyata sekolah juga sih. Oh iya, kita sudah adiwiyata mandiri ya. Oke, lanjut kita ya. Contoh kegiatan atau program apa sih yang direncanakan untuk secara praktis menumbuhkan nilai agama dan budi pekerti yang inklusif di lingkungan sekolah? Kalau dari saya sendiri sih, kita bisa melakukan program kajian singkat yang sifatnya itu universal Kak. Jadi ini lebih mengarah ke kajian moral tapi bisa diterima semua kalangan agama gitu. Oh iya. Jadi lebih universal. Iya. Bersifat universal. Ya, betul. Lanjut nih Kak ya. Iya. Yang ke-7. Misi kedua itu menyebut mengembangkan kinerja OSIS secara profesional. Ya, betul. Jadi apa sih standar profesionalisme yang ingin kalian dan juga OSIS terapkan dalam bekerja, terutama dalam menyelenggarakan suatu kegiatan? Menurut saya sih ya rapi dalam perencanaannya, terus bekerja sesuai dengan job desk-nya, disiplin waktu, terus juga ya bertanggung jawab lah kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi. Ya. Ini juga nyambung di yang pembahasan tentang kode etik. Jadi saat pembinaan juga kami akan membina anggota-anggota OSIS untuk kerja terstruktur, terus terukur, terus bertanggung jawab itu gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak ya.
kreativitas dan inovasi siswa itu ingin kalian tingkatkan, Hmm. ya kan? Ide-ide atau jenis kegiatan baru atau pendekatan berbeda apa yang ingin OSIS coba untuk memicu hal ini? Kita bisa adain program skill sehari, Kak. Kayak gimana tuh, Kak? Jadi skill sehari itu misalnya nih ada siswa yang memiliki potensi buat coding. Oh. Nah, terus ada potensi siswa yang memiliki kayak ahli dalam desain. Kan nggak semua di SMA itu ada ekskulnya gitu, Kak. Iya. Nah, jadi kita bisa adain skill sehari ini untuk membuka potensi mereka dalam bakat-bakat dalam potensi-potensi misalnya kayak yang tadi di komputer, ilmu komputer gitu. Ya, coding gitu ya. Mengembangkan gitu. Mm-mm. Jadi para siswa ini nggak cuma pintar di prestasi akademik aja, Iya. tapi juga non akademik Ah. maupun potensi dirinya. Jadi Iya. guru-guru juga tahu kan Iya, iya, buat iya, iya, iya. apa potensinya. Jadi dikembanginnya pun mudah kalau sudah tahu kan. Oke. Selanjutnya nih, Kak ya. Bagaimana OSIS akan mengidentifikasi dan mendukung potensi siswa yang beragam agar bisa berprestasi baik secara akademik maupun non akademik nih, Kak? Kita adain sesi open mic potensi, Kak. Oh, gimana tuh, Nah, Kak? jadi sesi open mic potensi itu mereka bisa menyampaikan nih, mereka punya bakat atau potensi di mana aja sih. Nah, dari bakat-bakat itu nanti kita bisa bantu kembangkan. Jadi cara pengembangan itu bisa kan apa jelasin? Nah, untuk pengembangannya itu sendiri itu menyambung sama yang tadi, yang skill sehari. Nah, Oh, skill iya, sehari iya, itu iya. kan tadi setelah melakukan kegiatan itu, para siswa juga bisa tahu kan apa potensi diri mereka. Nah, setelah tahu bisa dikembangkan lewat open mic potensi. Jadi mereka itu nggak takut gitu buat Iya. nunjukin potensi Jadi mereka terbuka. buat percaya diri gitu. Jadi mereka mau membuka diri gitu Iya, ya untuk betul. bantu mengembangkan karakter mereka, Ya. mengembangkan potensi. Oke, selanjutnya, Kak ya. Misi ketiga itu ingin OSIS menjadi wadah aspirasi yang terbuka dan juga bertanggung jawab. Mekanisme apa yang akan dibangun agar aspirasi siswa itu benar-benar didengar, ditampung, dan ditindaklanjuti dengan transparan nih, Kak? Kita bikin kotak aspirasi offline atau mungkin bisa juga online lewat Google Form, Kak. Jadi Oh, aspirasi mereka itu tidak terbengkalai, bisa kita baca satu persatu mana yang relevan, Ya. bisa kita tindak lanjuti. Buat Google Form gitu ya? Ya, betul. Oke, menarik banget nih. Oke, untuk selanjutnya nih, Kak ya. Lingkungan disiplin, sehat, dan kondusif itu kan idaman banget ya. Ya, betul. Pasti. Tantangan utama apa sih yang dirasakan dalam menciptakannya? Dan apa solusi kreatif yang bisa kalian tawarkan? Untuk tantangannya itu ya masih banyak siswa itu yang masih cuek terhadap lingkungannya, Kak. Ya, Nah, buang sampah sembarangan Ya gitu betul. ya. Terus juga mereka tuh pasti ada rasa males kan, kayak Iya. buat apa sih ini kan nggak ada juga impactnya ke saya gitu. Nah gitu kan. Nah mungkin karena pola pikir mereka itu masih dalam masa perkembangan gitu kan. Nah, Iya. Untuk solusinya sendiri bisa kan apa jelaskan? Nah, untuk solusinya sendiri, sementara kami merencanakan program kartu level kelas. Jadi, setiap kelas yang melakukan aksi kebersihan untuk menjaga lingkungan, itu nanti bakal dapat poin. Dan ketika nanti akhir semester atau kenaikan kelas, mereka siapa yang memiliki poin tertinggi bakal dapat reward atau semacamnya lah. Ya, Oh, reward. misalnya kayak jam istirahat ekstra gitu, Kak. Ya. Jam istirahat ekstra. Ya betul. Jam kos bisa? Bagus. Janganlah kita sekolah baik Ya belajar. betul. Oke, lanjut nih, Kak ya. Bagaimana OSIS akan menyeimbangkan antara menegakkan kedisiplinan dengan tetap menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan juga tidak menekan? Kita bisa adain friendly rules. Nah, Itu gimana tuh, Kak? friendly rules itu misalnya kita kayak aturannya tetap tegas, tapi cara menegurnya itu tidak misalnya kayak meneriaki di depan umum, itu kan memberikan tekanan iya, kepada iya, siswa. iya, Nah, iya. itu seperti itulah kira-kira. Oh, friendly rules. Ya, betul. Oh, oke. Menarik banget sih kedengarannya ya. Aturan ramah, peraturan ramah. Oke, lanjut. Misi keempat itu kan menargetkan penanaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
praktik sederhana apa sih yang ingin kalian dan juga OSIS dorong di kelas, di kantin, atau antar teman agar Pancasila itu terasa lebih hidup? Saya Kita- beri contoh. Oh, ya. Oh, Ya. silakan. Terserah Jadi, siapa yang mau jawab. Kita ngambil dari nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, untuk sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya kan saling sama anggota manusia itu harus saling menghargai, Ya. nah, saling sapa dan senyum. Itu kan juga termasuk praktik dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana. Nah, untuk Pancasila ketiga itu bisa sebagai hari representasi budaya, misalkan Oh, itu kayak gimana tuh, Kak? nah, program yang menunjukkan budaya-budaya gitu, misalkan per kelas gitu. Oh. Atau program fashion show. Ya. Oh bisa. iya, fashion show. Fashion show-nya baju adat. Iya. Ah. Jadi mengenalkan budaya Indonesia. Ya. Wah, menarik banget nih ya. Oke, lanjut ya, Kak. Sebagai pelajar yang berakhlak dan peduli sosial, proyek atau kegiatan sosial seperti apa sih yang ingin OSIS gagas untuk melatih kepedulian itu di dalam maupun di luar sekolah? Untuk kegiatannya mungkin kita bisa kayak program sehari jadi relawan, Kak. Maksudnya gimana, Kak? Jadi program sehari jadi relawan itu kita bisa, misalnya ini ada potensi siswa yang public speakingnya bagus, Ya. terus nilai akademiknya juga mantap nih. Oh. Kita bisa jadikan mereka itu jadikan guru les untuk anak-anak SD, Kak. Wow, Nah, jadi guru les. Ya betul. Wow. Jadi Ya. yang memiliki Menarik. potensi kayak gitu bisa kita jadikan guru les. Ya, Ah. semacam pembinaan sementara gitu loh. Mm-mm. Ya. Jadi anak-anak ini kalau memang dia punya jiwa sosial yang tinggi kan pasti mau gitu Iya. membantu, Iya. membina. Nah, Jadi relawan gitu ya, Iya, Kak? Jadi relawan. berupa guru les. Ya, Oh, ya menarik banget. mirip-mirip kayak KKN lah. iya. Jadi itu selain kita membantu anak SD juga Ya. kita yang jadi relawan tuh bisa dapat Iya, experience, pengalaman gitu baru, ya. Wow, menarik banget nih. Lanjut. Bagaimana OSIS itu akan mengajak siswa untuk melihat bahwa peduli sosial tuh bukan hanya soal acara besar, tapi juga sebagai sikap sehari-hari. Kita buat kampanye 3 detik peduli, Kak. Maksudnya 3 detik peduli. Bisa Kak Nova? Nah, jadi kampanye 3 detik peduli itu misalkan dalam setiap hari itu siswa minimal ada gitu berbuat kebaikan untuk kebersihan atau ketertiban gitu. Pokoknya intinya dalam ranah peduli sosial. Misalkan nih teman ada yang sakit diantarkan ke UKS, itu kan termasuk peduli. Iya. Kita Iya, membuang iya. sampah ke tempatnya Ya, atau membantu guru. Biasanya guru kalau mau ngajar tuh proyektornya Ya. disiapkan, iya boleh. iya iya. Walaupun 3 detik tapi Ya. peduli gitu Iya, ya. betul. Nah, Ah. itu diharapkan anggota-anggota OSIS bisa mencontohkan kegiatan-kegiatan seperti itu di kelas agar bisa dicontoh dengan siswa-siswa Siswa lain. lain, Gitu. ya. Oh, oke. Menarik banget sih kedengarannya ya. Wow, luar biasa. Lanjut. Selanjutnya nih Kak, misi kelima fokus pada ketertiban dan kebersihan. Program unggulan apa sih yang akan jadi prioritas kalian dan juga OSIS untuk membuat lingkungan SMA Negeri 1 Muara Jawa itu lebih tertib dan juga lebih bersih? Jadi nanti itu di setiap kelasnya itu akan membuat kelompok nih, Kak, antara 5 sampai 6 orang per kelompoknya. Oh iya. Nah, nanti setiap jam istirahat atau habis istirahat itu biasanya kan orang-orang makan tuh, Kak. Ya. Nah, nanti mereka itu pasti bakal keliling sekelas buat ngambilin piring-piring yang numpuk atau gelas-gelas yang numpuk tuh, Kak. Kan biasanya banyak numpuk itu sampai berminggu-minggu. Jadi nanti mereka kembalikan kepada kantin nanti. Oh, tapi tuh orang-orangnya yang ada di kelas. Ya, yang ada di Kayak kelas relawan khusus gitu, di kelas, atau ya. gimana? Dia mirip-mirip Oh. kayak piket lah. Iya. 11-12 kayak piket. Kalau piket gitu? Kalau Ya, tapi sama. kan kalau piket kan dia lebih fokusnya kayak misalnya datang pagi sama pulang sekolah gitu. Iya. Nah, kalau ini dia kerjanya itu di jam istirahat. Jadi Iya. kelas itu sepanjang hari kita belajar tetap bersih. Nah, gitu. Terus juga ini kalau untuk program ketertibannya itu bisa dibuat absen buat kelengkapan saat upacara. Oh iya ya.
minggu kemarin banyak kan yang nggak kan pakai topi Topi. laki-lakinya, bisa dibuat absen. Ya. Kalau memang mereka lengkap di absen, kalau enggak ya enggak Ya. gitu. Jadi ditegasin Kak, tapi ini juga programnya masih dikembangkan Ya, masih rencana. untuk persetujuan sekolah juga. Oh, oke. Tapi lumayan ambisius ya Iya. sebenarnya. Bagus kok, bagus. Oke, selanjutnya nih Kak ya. Menjaga kebersihan itu kan sering menjadi tantangan berulang. Mm-mm. Apa sih strategi jangka panjang OSIS untuk membangun kesadaran dan kebiasaan positif ini? Bukan sekedar kerja bakti sesaat aja. Sama kayak yang nomor 16 tadi tuh Kak. Ya bentuk kelompok juga Kak. Ini nyambung aja kok kelompoknya sama Iya, kayak nomor 16. Nah, jadi mereka itu nanti setiap bulan bakal diganti orangnya. Tuh, jadi misalnya bulan pertama nih kelompoknya itu tidak membersihkan kelas atau misalnya kelasnya itu jasa mengukur kotor, nanti ada konsekuensi tersendirinya Kak. Jadi setiap siswa itu memiliki rasa tanggung jawab sama peduli sama lingkungan sendiri gitu Kak. Wah, iya. Tiap bulan ya diganti. Ya, jadi ya 12 bulan mungkin ada 12 kelompok gitu Kak. Oke, selanjutnya Kak ya. Bagaimana peran OSIS dalam memastikan fasilitas sekolah mendukung ketertiban dan kebersihan, serta bagaimana berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk hal ini? OSIS itu bisa misalnya keliling sekolah dulu nih Kak. Nanti kita bikin list atau kita bikin daftar apa aja sih yang kurang di setiap kelas itu, misalnya kayak tong sampah atau sapu atau serok, itu bisa kita list terus kita koordinasikan kepada pihak sekolah Kak, jadi gitu. Atau bisa juga kita ajak komite sekolah untuk ajak berkolaborasi dengan pihak-pihak luar kayak misalnya kita minta dana nih kayak gitu. Oh iya. Oke. Selanjutnya nih Kak ya. Dari kelima misi tersebut tadi kalian punya 5 kan misinya? Iya betul. Oke. Mana yang dirasa paling menantang untuk diwujudkan di tahun ini? Untuk tahun ini ya. Dan juga dukungan seperti apa yang kalian dan juga OSIS butuhkan dari siswa, kita sebagai siswa ataupun dari guru-guru, dari staf, pokoknya dari warga sekolah. Kalau untuk tantangan sendiri itu menanamkan rasa peduli lingkungan kepada siswa-siswa itu Kak. Karena iya. seperti yang tadi saya bilang itu masih banyak yang kayak punya rasa cuek, terus bermalas-malasan. Jadi menanamkan kebiasaan untuk kebersihan lingkungan dalam jangka panjang itu menurut saya susah sih Kak. Karena itu kan sesuai dengan sifat siswanya masing-masing gitu. Nah, untuk dukungan sendiri mungkin kan Pak? Nah, kalau dukungannya sendiri kami minta untuk para siswa, tolong jangan malas kalau diajak kegiatan. Karena ini juga buat diri sendiri dan juga sekolah. Kalau untuk minta dukungan dari guru mungkin fasilitasnya gitu. Kadang ada anak-anak yang komplain kalau setiap Jumat bersih tuh, Kak ini gimana alatnya kurang. Iya. Kurang aja ya. sih. Iya. Tapi siswanya juga harus jaga juga alat yang dikasih, jangan dirusak. Harus bertanggung jawab. Iya. Selanjutnya, jika ada satu kata nih yang ingin ditinggalkan OSIS di benak seluruh siswa SMA Negeri 1 Muara Jawa setelah kalian nih 1 tahun kepengurusan, kata apa itu dan juga mengapa? Kalau dari saya satu kata itu berarti. Iya, betul. Gimana tuh? Karena seperti yang sudah saya rasakan selama jadi OSIS tuh Kak, saya seperti kurang dilihat oleh siswa-siswa lain gitu Kak. Seperti dianggap sepele gitu Kak. Iya. Karena sebenarnya walaupun kami cuman angkat kursi, angkat meja, itu juga membantu untuk menjalankan program sekolah supaya berjalan dengan lancar. Jadi kami tuh pengen kalian merasakan keberadaan kami itu sebagai manfaat. Jadi bukan sekedar formalitas organisasi aja. Oke. Oke Kak, selanjutnya nih Kak ya. Itu apa sih tanda keberhasilan konkret yang ingin dilihat di akhir masa jabatan kalian yang membuktikan visi misi kalian ini nggak cuman kata-kata, nggak cuma omong-omong doang? Kelas dan lingkungan sekolah terlihat bersih tanpa harus disuruh oleh kita OSIS atau oleh guru-guru. Jadi siswa-siswa dan warga sekolah punya kesadaran dirinya masing-masing. Terus juga semakin banyak yang terlibat dalam kegiatan program OSIS. Jadi
ya supaya makin lancar aja lah program yang ada di sekolah ini. Oh. Jadi Tanpa harus yang kayak kamu kerjakan dulu yang ini, kamu buang dulu sampah ini Ya. gitu. Jadi Ah. punya kesadaran diri masing-masing. jadi tanda-tandanya itu timbulnya kesadaran dari siswa-siswanya ya. 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 Oh, oke. Menarik banget. Oke, kita sudah berada di pertanyaan terakhir ini teman-teman. Pesan singkat apa dari OSIS untuk seluruh siswa SMA Negeri 1 Muara Jawa terkait partisipasi mereka dalam mewujudkan visi misi bersama ini? Pesan dari saya, kita semua yang ada di SMA ini adalah keluarga di dalam satu rumah besar, yaitu SMA Negeri 1 Muara Jawa. Jadi ayo kita bangun bareng, kalau mau maju ayo kita bersama-sama menjalankan program dengan kegiatan positif dan banyak manfaatnya, supaya kita kedepannya bisa jadi lebih baik dan mendapatkan experience untuk masa depan kita nanti di kuliah. Ya, oke. Wah, sobat podcast kita ini sudah di akhir sesi. Terima kasih ya Kak ya. Iya, Terima kasih ya terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih teknik kelas. Nah, saya nih punya satu permintaan nih Kak. Saya pengen yel-yel. Oh, Kalian buat yel-yel buat pendukung kalian. kayak slogan gitu ya kayak? Ya, boleh. Oke. Ya, kayak gitu. Boleh. Mungkin dari Masih bingung pilih yang mana? Gaskan, pilih paslon 2. Ayo pilih paslon 2, udah pasti Stecu. Sehat, terampil, eksis, cemerlang, dan pastinya unggul. Wah. Tepuk tangan dulu. Statue. Ya, Stecu. Wah, keren Jadi kita banget, kemarin buat Stecu. itu pusing banget. Oh, statue, Stellan cuy. Baru malu. Oke. Jangan golput ya, sobat Betul. Semarajaku. Kita nantikan pilihan kalian di tanggal 6 Agustus 2025. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.